Persebaya Surabaya dikabarkan masih mendatangkan pemain anyar demi melengkapi kuota pemain asing di Liga 1 2024-2025, bonek cek 5 sosok yang dikaitkan ke bajul ijo. Diketahui, Persebaya Surabaya baru saja merekrut satu sosok bek asing yaitu Slavko Damjanovic. Pemain asal Montenegro itu menjadi pemain asing ke-6 bajul ijo. Perekrutan Slavko sebelumnya sempat dirumorkan akan menjadi pemain asing terakhir yang didatangkan oleh Persebaya musim ini. Namun pelatih Paul Munster nyatanya masih ingin menambah lagi amunisinya di lini belakang. Masih mungkin untuk mendatangkan satu lagi, pemain asing belakang. Ini penting, ujar Munster di lapangan Tor Surabaya, Selasa 9 Juli. Sebelum kedatangan Slavko Damjanovic, Persebaya Surabaya sendiri sudah dikaitkan dengan sejumlah nama bek asing. Tak menutup kemungkinan Persebaya akan kembali melirik buruan-buruan lamanya itu. 1. Anderson Nascimento, Brasil, 31 tahun. Andalan Persik Kediri musim lalu, Anderson Nascimento kini santer dikaitkan menjadi bidikan penting Persebaya Surabaya. Masuknya Anderson Nascimento ke dalam list Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Transfernews_FT, Senin, 27 Mei 2024. Dalam unggahannya, akun tersebut menjawab pertanyaan akan nasib bek yang baru naik daun bersama Persik Kediri tersebut untuk musim depan. Anderson Persik, emot ikon lirikan mata, tanya satu di antara followernya. Di luar dugaan, akun tersebut menjawabnya dengan menyebutkan jika Anderson Nascimento berpotensi besar dilepas Persik Kediri dan kini tengah digoda Persebaya Surabaya. Kemungkinan out, dan Persebaya minat, lanjut Transfernews_FT. Merujuk laman Transfermarkt, kans Persebaya Surabaya mendapatkan tanda tangan Anderson Nascimento terbuka lebar. Rapor statistik terkini, 28 pertandingan, 5 gol, 1 assist, 8 kartu kuning dan 2.439 menit bermain. 2. Gabriel Furtado, Brasil, 24 tahun. Satu di antara bek asing yang kini cuatkan progres kepindahan adalah bek asal Brasil milik Almeisymer SC Gabriel Vinicius de Oliveira Furtado atau akrab disapa Gabriel Furtado. Lantas, bagaimana progres terkini kepindahan Gabriel Furtado ke Persebaya Surabaya? Awal mula dibidiknya Gabriel Furtado oleh Persebaya Surabaya diungkap akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda, ID, Kamis, 25 April 2024. Rumors, center back asal Brasil yakni Gabriel Furtado diminati oleh klub Liga 1 yakni Persebaya Surabaya untuk bergabung di musim 2024-25 mendatang. Gabriel Furtado musim ini bermain bersama klub Almeisymer SC klub asal Liga Qatar dan belum mencatat musim ini bersama klub Qatar, tulis Liga Wakanda, ID. Terkini, rumor itu diperkuat dengan aksi Gabriel Furtado yang kepergok telah memfollow akun Instagram agen langganan Persebaya Surabaya, Gabriel Budi. Aksi follow Instagram yang dilakukan tentu saja menyiratkan adanya komunikasi yang coba dibangun secara intens antara Gabriel Furtado dan salah satu klub yang disinyalir adalah Persebaya Surabaya. Terlebih, hingga saat ini, Gabriel Furtado belum pernah catatkan kiprah bersama tim di ASEAN terutama Liga 1. Lantas, bagaimana peluang Persebaya Surabaya untuk bisa realisasikan kedatangan Gabriel Furtado musim depan? Menilik laman Transfermarkt, kans Gabriel Furtado merapat ke Persebaya Surabaya masih abu-abu. Pasalnya tak diketahui durasi kontrak pemain jebolan Getafe CF 2020 lalu itu bersama Almeisymer SC. Namun diprediksi, Gabriel Furtado hanya diganjar kontrak selama satu musim oleh Almeisymer SC sejak teken kontrak pada 19 September 2023. Jika benar, peluang Persebaya Surabaya mendapatkan bek kelahiran Taubate itu terbuka lebar. Bahkan bisa didatangkan dengan skema bebas transfer musim depan. Rapor statistik terkini, 16 pertandingan, 6 kartu kuning dan 1.209 menit bermain. 3. Anderson Sales, Brasil, 36 tahun. Bek senior Bayangkara FC, Anderson Sales santer dikabarkan bakal bereuni dengan Pol MU. Kabar masuknya Anderson Sales ke dalam list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda, ID, Kamis, 25 April 2024. Anderson to Persebaya Surabaya 50%, tulis Liga Wakanda, ID. Lantas, bagaimana kans Anderson Sales merapat ke Persebaya Surabaya musim depan? Setidaknya ada 3 faktor besar yang bisa dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk menggoda Anderson Sales.
Faktor pertama tentu berkaitan dengan adanya orang dalam yang memiliki kedekatan dengannya, yakni pelatih kepala Persebaya Surabaya, Paul Munster. Hubungan historis kedekatan antara Anderson Saleh terjalin selama 1 musim saat Paul Munster membesut Bayangkara FC. Bahkan, Paul Munster lah yang mendatangkan Anderson Saleh pada 20 Mei 2021 dari klub Brasil, Paraná. Hingga akhirnya, mereka harus resmi berpisah per 1 April 2022 karena Paul Munster menerima pinangan timnas Brunei Darussalam sebagai direktur teknik. Kedua, berkaitan dengan kondisi Bayangkara FC terkini. Sebagaimana diketahui, Bayangkara FC resmi terdegradasi ke Liga 2 2024-2025. Praktis, The Guardian berpotensi bakal didatangkan sejumlah bintangnya akhir musim nanti. Meski peluang Anderson Saleh bertahan di Bayangkara FC masih terbuka, namun, reputasi rekam jejaknya yang harus turun kasta ke Liga 2 juga jadi pertanyaan. Terlebih, Anderson Saleh masih mampu bersaing untuk menjadi bek asing di kasta tertinggi Liga 1. Di sisi lain, Anderson Saleh juga sudah kedapatan memberikan isyarat bakal ke Persebaya Surabaya setelah sang pemain memiliki kedekatan dengan agen langganan Bajul Ijo, Gabriel Budi. Rapor statistik terkini, 32 pertandingan, 3 gol, 5 kartu kuning dan 2.789 menit bermain. 4. Hellerson, Brasil 26 tahun. Bek asal Brasil jebolan Botafogo, Hellerson, santer dikabarkan masuk ke dalam list belanja Persebaya Surabaya. Saat ini, Hellerson bermain untuk klub Liga Utama Paraguay, Tacuary FBC. Hellerson dikabarkan masuk dalam bidikan Persebaya sebagai bek tengah baru. Dengan tinggi 1,9 m, pemain Brasil ini akan menjadi tambahan skuad yang memadai pada musim berikutnya, tulis Statsrawon. Bicara peluang, Persebaya Surabaya memiliki asa untuk mendatangkan Hellerson jika dilihat dari market value terkininya. Tercatat, per 25 Maret 2024, Hellerson memiliki market value 2,61 miliar rupiah. Angka yang terbilang masih terjangkau untuk klub Liga 1. Meski begitu, belum diketahui kontraknya bersama Tacuary FBC bakal berakhir kapan. Mengingat, ia tercatat baru teken kontrak per 1 Januari 2024 lalu. Rapor statistik terkini, 20 pertandingan, 1 gol, 5 kartu kuning dan 1.652 menit bermain. 5. Franjo Perce, Kroasia 28 tahun. Bek asal Bosnia-Herzegovina jebolan Lazio, Franjo Perce jadi opsi berikutnya yang santer dipertimbangkan Persebaya Surabaya. Peluang Franjo Perce digait Persebaya Surabaya terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Franjo Perce bersama FC Koper bakal segera usai pada 30 Juni 2024. Sehingga, Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya dengan bebas transfer di awal musim ini. Persebaya secara aktif berupaya untuk merekrut Franjo Perce sebagai target prioritas transfer musim panas ini. Mantan bek tengah kaki kiri Lazio ini tergoda untuk direkrut oleh tim si Buaya Hijau, tulis Statsrawon. Rapor statistik terkini, 24 pertandingan, 1 gol, 1 assist, 2 kartu kuning dan 1.969 menit bermain. Persebaya Surabaya kembali menunjukkan ambisi besar mereka untuk Liga 1 musim depan. Klub yang terkenal dengan julukan Green Force ini telah melakukan investasi besar-besaran di bursa transfer dengan total belanja pemain yang mencapai angka fantastis, yakni 29,31 miliar rupiah. Langkah ini diambil untuk memastikan mereka bisa bersaing di level tertinggi dan tidak mengulangi hasil kurang memuaskan pada musim lalu.
Musim 2023-2024 memang menjadi catatan kelam bagi Persebaya, di mana mereka hanya mampu finish di peringkat ke-12 dengan mengumpulkan 42 poin dari 34 pertandingan. Prestasi tersebut sangat jauh dari harapan para pendukung setia mereka, bonek, yang selalu mendambakan timnya berada di papan atas klasemen. Oleh karena itu, manajemen klub langsung bergerak cepat untuk memperbaiki skuad demi menghadapi musim 2024-2025 dengan lebih optimis. Dalam bursa transfer kali ini, Persebaya tidak main-main. Mereka berhasil mendatangkan 9 pemain baru yang diakini dapat memberikan dampak signifikan bagi tim. Berikut ini adalah daftar lengkap pemain baru Persebaya beserta harga pasaran mereka menurut data Transfermarkt. Perakiraan total belanja yang dihabiskan oleh Persebaya Surabaya untuk mendatangkan 9 pemain tersebut mencapai 29,31 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan keseriusan manajemen klub dalam membangun skuad yang kompetitif dan mampu bersaing di Liga 1 musim depan. Langkah ini diambil untuk memastikan mereka dapat kembali ke jalur kemenangan dan meraih prestasi yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Kedatangan pemain-pemain baru ini juga diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan Persebaya. Francisco Rivera, misalnya, adalah gelandang serang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur serangan dan mencetak gol. Pemain berusia 29 tahun ini didatangkan dari Madura United dengan harga pasaran 6,95 miliar rupiah. Rivera dikenal sebagai pemain yang cerdas dan kreatif, yang dapat memberikan kontribusi besar di lini tengah Persebaya. Di lini depan, Flavio Silva menjadi amunisi baru yang sangat diandalkan. Penyerang berusia 28 tahun ini sebelumnya bermain untuk Persik Kediri dan memiliki harga pasaran 4,78 miliar rupiah. Silva diharapkan dapat menjadi mesin gol bagi Persebaya, mengingat ketajamannya di depan gawang. Selain itu, kehadirannya juga dapat memberikan opsi tambahan bagi pelatih dalam merancang strategi serangan. Untuk memperkuat lini tengah, Persebaya mendatangkan Mohamed Rashid, seorang gelandang bertahan yang tangguh. Rashid, yang berusia 28 tahun dan memiliki harga pasaran 4,78 miliar rupiah, sebelumnya bermain untuk Bali United. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan keseimbangan di lini tengah Persebaya serta mampu memutus serangan lawan dengan baik. Di sektor pertahanan, Slavko Damjanovic menjadi pilihan utama untuk memperkuat lini belakang. Bek tengah berusia 31 tahun ini didatangkan dari Bengaluru FC dengan harga pasaran 3,48 miliar rupiah. Damjanovic dikenal sebagai pemain yang tangguh dan berpengalaman, yang diharapkan dapat menjadi pilar kokoh di jantung pertahanan Persebaya. Selain itu, Persebaya juga mendatangkan Malik Rizaldi, seorang sayap kanan yang memiliki kemampuan dribbling dan kecepatan luar biasa. Pemain berusia 27 tahun ini sebelumnya bermain untuk Madura United dan memiliki harga pasaran 3,48 miliar rupiah. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang Persebaya dari sisi sayap. Untuk memperkuat lini depan, Persebaya juga mendatangkan Rizky Dwi, seorang penyerang tengah berusia 25 tahun dengan harga pasaran 869,08 juta rupiah. Rizky sebelumnya bermain untuk PSIS Semarang dan diharapkan dapat memberikan opsi tambahan di lini depan Persebaya. Di lini belakang, Randy May menjadi tambahan baru yang diharapkan dapat memberikan soliditas di pertahanan. Bek tengah berusia 23 tahun ini didatangkan dari Persiba Balikpapan dengan harga pasaran 173,82 juta rupiah. Randy diharapkan dapat berkembang dan menjadi pemain kunci di lini belakang Persebaya. Selain itu, Ardi Idrus juga menjadi amunisi baru di sektor bek kanan. Pemain berusia 31 tahun ini sebelumnya bermain untuk Bali United dan memiliki harga pasaran 3,04 miliar rupiah. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan pengalaman dan kekuatan di sisi kanan pertahanan Persebaya. Untuk memperkuat lini tengah, Persebaya mendatangkan Gilson Costa, seorang gelandang bertahan berusia 27 tahun dengan harga pasaran 1,74 miliar rupiah. Costa sebelumnya bermain untuk Nejmeh SC dan diharapkan dapat memberikan keseimbangan serta kemampuan bertahan yang baik di lini tengah Persebaya. Dengan komposisi pemain baru yang telah didatangkan itu, Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Total belanja 29,31 miliar rupiah menjadi bukti nyata dari ambisi klub untuk kembali meraih prestasi gemilang dan menghibur para supporter setia mereka.
Para pemain baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dan membawa Persebaya kembali ke jalur kemenangan.